Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, kembali lagi di channel My Hendra Floris. Kali ini saya akan membahas tentang cara memilih bibitan sente parigata bagi mereka yang membelinya dalam bentuk bibitan dan ingin merawatnya tumbuh baik dan sehat ya. Di sini saya hanya akan memberikan tips-tipsnya aja ya. Oke lur, ini dia bibitan sente parigata yang akan kita bahas ya. Nah ini dia lur, kalau ini mungkin dalam bentuk anakan ya. Tingginya lumayan, ini udah nyampe 20 sentian. Nah sedangkan bagi anda yang pemula banget, bahkan sebelumnya belum pernah memelihara jenis tanaman hias apapun misalkan ya, terus anda tertarik ingin memelihara sente parigata, memulainya dari bibitan misalkan seperti itu ya. Nah di sini saya lebih menyarankan bagi dulur-dulur yang ingin merawat sente parigata yang kita ambil jalan yang supaya lebih aman gitu ya. Untuk pemilihan sente parigata bagi dulur-dulur yang baru pemula banget ya, seperti yang saya bilang tadi, apalagi dulur belum pernah merawat jenis tanaman hias apapun sebelumnya, terus dulur emang langsung tertarik misalkan ingin merawat dan ingin membesarkan sente parigata dari bibitan. Tips dari saya, dulur lebih memilih bibitan sente parigata yang cenderung kadar hijau daunnya banyak. Nah seperti ini, ini bibitan sente parigata ya. Nanti kalau udah anakan atau tumbuh dewasa, ini motifnya bisa putihnya lebih melebar lagi. Nah seperti ini zat hijau daunnya lebih banyak dan ini biasanya cenderung lebih kuat dibandingkan dengan albino. Nah dibandingkan dengan albino seperti ini. Tetapi dulur-dulur yang begitu lihat misalkan dari jenis talas ini, karena warnanya yang putih semua gitu, warna putih, dan langsung tertarik ingin merawat, ingin membesarkan, mungkin ada beberapa yang harus dipelajari dulu gitu. Soalnya kan kalau dari jenis albino ini rentan ya kalau untuk pemula. Oke lur, misalkan ini ya, ini tingginya udah sekitar 10 sentian ya. Untuk membesarkannya lebih mudah dibandingkan dengan yang full putih gitu, full albino. Sedangkan untuk motif corak daun cantiknya parigata, misalkan dulur pilih yang warna hijaunya full, misalkan seperti ini nih lur nih. Nah ini kan kelihatan banget full ya. Mungkin dulur kurang menyukai misalkan ya. Nah, yang dulu nanti perhatikan ini di bagian batangnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bibitan parigata yang diambil dari indukannya, baik biji atau bonggolnya, keluarnya pasti parigata walaupun full hijau. Kenapa? Karena ini emang anaknya ya. Emang keturunannya. Saya berani pastikan ini parigata karena saya sendiri yang punya indukannya. Nah beda kalau misalkan saya dapat biji atau bonggolnya dari orang lain. Nah seperti ini. Nah saya ini sering ya semai baik biji atau bonggol hasil dari indukan orang lain. Kadang emang seperti ini, saya juga kurang paham, nggak tahu kenapa. Emang sih ada ya banyak yang jadi parigatanya, cuman yang hijaunya juga banyak. Bibitan ini kan hijau semua nih.
Nah, hijau semua warna daunnya ya. Ini saya dapat biji dan bonggolnya dari indukan punya orang lain. Nggak tahu kenapa, mungkin beda karakter. Saya juga suka heran gitu. Sulit sih kalau mau dijelaskan gimana. Kalau soal proses semai sih resiko ya. Biasanya kita beli biji atau bonggolnya dari indukan orang lain, kadang jadinya seperti ini. Kalau saya dari indukan yang saya punya sendiri, mungkin karena indukannya udah kenal banget sama saya atau nggak tahu gimana ya, udah sangat mengenal banget keinginan dari indukannya. Sedangkan berdasarkan pengalaman yang saya udah tekuni di Sente Parigata, misalnya kayak ini ya. Nah, ini dulu lihat sendiri nih, keluarnya hijau semua ya, nggak ada sama sekali parigatanya, baik bintik atau apapun nggak ada ya. Nah, ini yang pertama kali muncul daun itu yang ini ya. Nah, ini yang pertama kali muncul, ini yang kedua, tunas kedua sampai jadi daun. Nah, ini tunas yang ketiga sampai jadi daun. Nah, di awal kan ada parigatanya. Nah, ini yang kedua, ini yang ketiga. Emang prosesnya kadang seperti itu. Ada parigatanya, kadang full daun hijau, kadang yang ketiga mulus, cantik lagi keluarnya ya, parigata. Nah, yang dulur bisa lihat, untuk menambah keyakinan kalau itu emang parigata, dulur bisa lihat batangnya. Ini batangnya ya, kelihatan banget ya, ada garis putih, motif garis putih parigata. Nah, ini sudah yakin sekali pasti keluarnya parigata, walaupun yang ini hijau semua ya. Nah, ini juga nantinya bisa cenderung, misalkan dulu nggak seneng nih yang hijau ininya, atau seiring ini dewasa juga bisa keluar parigata juga, tapi mungkin nggak akan banyak gitu, soalnya kita lihat dari batangnya. Nah, kelihatan ya lur ya. Nah, seperti ini. Oh, kalau ini semua ya, ini semua kelihatan batang pertama. Nah, ini batang pertama, batang kedua, dan daun baru yang akan muncul, daun baru yang akan jadi juga. Kelihatan parigata ya. Dulur bisa lihat dari sini ya. Ini juga sama. Nah, ini juga sama. Nah, motifnya kayak gini. Ini kalau udah dewasa, ini parigatanya bisa nyebar lagi, bisa lebih banyak lagi, dan seiring daunnya melebar, parigata pun ikut melebar. Nah, udah kelihatan ya, Oke. Beda banget sama albino ya. Kalau yang albino full putih. Nah, mungkin ini faktor genetik ya, dari satu indukan itu kadang yang keluarnya albino itu selalu ada ya. Pengaruhnya mungkin dari batang ke akar. Di batang itu cenderung lebih putih. Nah, akar itu keluar biji. Nah, di biji itu mungkin untuk bibitan barunya yang jadi biji itu keluarnya albino. Untuk batang juga putih semua. Tapi ini nanti kalau kita rawat, ini juga bisa keluar hijau ya, bisa keluar hijau melalui prosesnya. Biasanya si daunnya ini akan berair dulu. Nah, nanti tumbuh hijau. Berairnya tapi nggak berair kayak membusuk, biasanya bintik-bintik ya. Beda kalau berair mau membusuk karena kita salah perawatan, beda ya. Nah,
Dan seperti di judul video ini, kita bahas tentang tips cara aman bagi pemula memilih bibitan sete parigata supaya tumbuh lebih aman. Yang pertama itu kita ambil yang warna daun jat hijaunya lebih banyak gitu ya. Tapi kadang pemula juga baru lihat dari talas parigata ini, kebanyakan sih yang tertarik yang putih albino ini ya. Nah, bagi yang pemula banget, tentunya yang belum sama sekali, bahkan belum pernah sama sekali punya tanaman hias, menanam atau merawat, memelihara, itu kan belum sama sekali ya. Sebaiknya Anda pelajari dulu dari segi medianya dan dari segi perawatannya kalau Anda tertarik dengan sente albino ini. Nah, seperti itu ya lur ya. Nah, tadi dulu udah saksikan ya, tadi saya berbagi pengalaman ya, tentunya bagi dulur-dulur semua yang ingin merawat sente parigata, khususnya bagi yang masih pemula ya. Itu tips-tips dari saya, semoga bermanfaat, semoga dulur bisa lebih mengembangkan dan bereksplorasi lagi ya, serta lebih mempelajarinya luas lagi sebelum mencoba memelihara. Ada baiknya mempelajari lebih dulu gitu. Oke lur, terima kasih sudah menyaksikan My Hendra Polaris Channel. Mohon dukungan supaya channel ini lebih berkembang. Untuk subscribe, like, atau komentarnya ya, mungkin para pecinta parigata atau emang yang sudah dari dulu sesama pemain sente parigata, pengalamannya di komentar ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum.